dapat sekian juta, serahkan. Itu spontanitas. Dan itu tidak perlu diambil-ambil yang lain. Nanti masalah mau dipergunakan apa sama dia, terserah. Perseteruan antara Agus Salim dengan YouTuber Pratiwi Novianti atau akrab disapa Teh Novi tentang polemik uang donasi masih terus berjalan. Polda Metro Jaya melakukan pemeriksaan terhadap Agus sebagai pelapor pada Jumat 1 November 2024. Diketahui, Agus melaporkan Novi karena donasi 1,5 miliar atas dugaan pencemaran nama baik ke Polda Metro Jaya beberapa waktu lalu. Agus merasa Novi sudah memerasnya, yang merupakan korban penyiraman air keras. Namun, Novi membantah tuduhan tersebut. Justru Novi merasa Agus tidak menggunakan donasi dari yayasannya untuk keperluan pengobatannya. Malahan, uang donasi tersebut diduga disalahgunakan oleh korban dan pihak keluarga. Uang donasi itu diduga dibagi-bagi ke keluarganya, istrinya, saudara ipar, dan juga kakak Agus, termasuk untuk membayar utang rumah. Alhasil, Novi yang mengumpulkan donasi untuk Agus, langsung meminta transparansi aliran dana tersebut. Gara-gara hal itu, uang donasi yang awalnya berada di rekening Agus, dipindahkan ke rekening Yayasan Rumah Peduli Kemanusiaan. Dari situ terjadilah kekisruhan antara Novi dan Agus. Cek Kabar Online merangkum fakta baru dari hasil pemeriksaan pihak kepolisian ke Agus Salim dengan mewawancarai mantan Karawasidik Mabes Polri yang juga seorang pengacara, Ricky Herbert. Konstruksi hukum perseteruan antara Novi dan Agus tentunya melalui kuasa hukumnya. Nah, saya menungkik kepada akar masalah dulu ya, biar nanti jelas ya. Akar masalahnya kan si Agus kan kena siram air keras, matanya. Tergeraklah hati si Novi Pratiwi untuk mengumpulkan donasi, kan begitu ya. Setelah itu tidak cukup, dia menggandeng podcastnya Denny Sumargo. Akhirnya terakumulasilah uang sejumlah 1,5 M kurang lebih. Nah, pertanyaannya Denny Sumargo bertanya kepada Denny, siapa si Pratiwi ya? Novi Pratiwi. Ini di mana disalurkan? Nah, ternyata si Agus sudah mengirimkan rekeningnya. Sudah dikirim, sudah dikirim saja. Ini awal mula ceritanya kan dari situ. Ternyata dalam perjalanannya Agus ini tidak memanfaatkan uang ini untuk berobat, menggunakan kepada porsi yang lain yang tidak sesuai dengan peruntukan dari para donatur yang dikumpulkan oleh Novi. Bahkan dia menggunakan BPJS, berarti uangnya mau kemana? Kan gitu. Kan ini masalahnya kan di situ. Nah, di season banyak berkomentar, protes juga. Donatur mempertanyakan, loh kok disimpangkan peruntukannya? Kok tidak sesuai dengan isi menyatakan membantu yang bersangkutan karena kena siraman air keras. Akhirnya dimintalah supaya kembalikan ke yayasan uangnya, ya. Tidak ada tekanan. Tolong dikembalikan, bukan uang dia kok. Kalau uang dia boleh dibilang ditekanin, bukan uang dia kok. Inisiatornya kan Novi. Kembalikan ke yayasan dengan ikatan perjanjian, ya, bahwa ayo saya bawa kamu berobat. Kemanapun saya akan inisiasi. Bahkan kemungkinan kalau seandainya kurang pun biaya pengobatan itu, si Novi Pratiwi ini akan berusaha lagi mencari donatur-donatur yang lain. Kurang-kurang lebih begitu. Cuma saya juga harus luruskan masalah di sini. Awal pertama sudah terjadi kesalahan administrasi, di mana Novi kenapa tidak melakukan ikatan perjanjian dengan pihak Agus ini bahwa uang itu harus diperuntukkan kepada pengobatan. Walaupun secara lisan sudah disampaikan, kan gitu. Nah, jadi pokok permasalahannya sekarang, kan sekarang menuntut nih. Menuntut pihak Agus melalui kuasanya. Bahwa Novi Pratiwi menggelapkan uangnya. Yang digelapkan di mana? Bisa nggak dibuktikan bahwa uang ini digelapkan oleh Novi Pratiwi? Apabila ada uang itu di yayasan, lengkap sesuai dengan donasi dari para donatur, unsur penggelapannya di mana? Absurd dong. Tidak memenuhi unsur. Mens rea-nya nggak kena. Karena memang uang ini bukan uangnya Agus, uang donatur. Dan saya monitor, Novi Pratiwi juga mengajak supaya
Agus, ayo kita berobat kemana saya, ke rumah sakit mana? Saya akan fasilitasi, saya akan bayarkan sesuai dengan fonds uang yang ada. Berarti niat baiknya kan semula kan memang itu. Nah, letak kesalahannya di mana? Kalau nanti uang tersebut masih ada di tempat. Kalau seandainya uang itu memang menguap, itu baru namanya digelapkan. Itu konstruksi hukumnya. Tentunya nanti pihak penyidik sesuai dengan hasil laporannya akan meneliti fonds uang tersebut masih ada di yayasan tersebut atau tidak. Kurang lebih begitu ya. Jadi saya harus berbicara tentang konstruksi hukum. Saya tidak berpihak pada mana-mana, saya juga seorang penyidik. Saya juga seorang lawyers. Jadi saya bisa tahu dudukan persoalan yang sesungguhnya. Supaya betul-betul pemerhati yang lain melihat konstruksi ini dengan hati yang jernih. Mata yang jernih dengan pikiran yang jernih. Jangan ada keberpihakan. Kira-kira gitu, ya? Oke, Pak. Gimana dengan melihat dengan uang yang dikembalikan oleh Agus ke Novi itu, Pak? Bapak melihatnya seperti apa? Apakah itu dikembalikan atas dasar nama yayasan? Kan disimpan di paniatnya, masih disimpan kan, uang masih ada sama Tenopi. Tapi Mas Agus ini mungkin agak sedikit gamblang ya, mungkin takut disalahgunakan atau seperti apa? Jadi begini, kalau menurut pemikiran saya, ya, menurut hemat saya, Novi Pratiwi mempunyai pemikiran jangan sampai uang ini disimpangkan kepada fonds yang lain. Karena fakta sudah disimpangkan. Kurang lebih kalau nggak salah itu 90 sekian juta sampai 100 juta kepada fonds yang lain. Berarti tidak sesuai dengan peruntukan. Dan fakta pula bahwa dia menggunakan BPJS itu. Itu kan fakta hukum. Loh, berarti dia tidak menggunakan uang itu sesuai dengan peruntukan mengobati yang bersangkutan. Loh, kok bisa-bisa digunakan pada yang lain? Ya, wajar-wajar saja kalau para donatur itu protes. Mempertanyakan pada Pratiwi, kenapa seperti itu? Kok tidak sesuai dengan apa yang kamu sampaikan? Kan begitu kira-kira. Nah, jadi kalau pihak Agus itu memang betul-betul pengen juga menikmati hasil daripada 1,5 M ini, ayo berobat dong. Berobat aja, nanti difasilitasi oleh Novi. Nah, apabila nanti pada klimaksnya, purnanya setelah pengobatan itu masih ada sisa uang dari yang didonasikan ini, tentunya Novi mempunyai kewajiban menanyakan kepada para donatur. Para donatur, bagaimana ini sisa uang ini bisa nggak kita berikan kepada yang bersangkutan untuk kehidupannya dengan situasi yang cacat, sekarang cacat fisik seperti ini. Itu nggak sembarang, harus persetujuan daripada donatur juga. Ya udah serahkan saja, serahkan. Jadi kira-kira ya. Jadi harus betul-betul konstruksinya benar gitu loh ya. Oke, Pak. Banyak juga menyayangkan para donatur mengenai tentang Agus Novi ini, mereka menyayangkan kenapa nggak diselesaikan secara mediasi aja atau secara baik-baik gitu, Pak. Menurut Bapak sebagai seorang praktisi, yang tidak menyelesaikan siapa? Yang melaporkan siapa? Kan yang melaporkan pihak Agus kan? Nah, kalau saya ya, ini kan sebenarnya kan secara kekeluargaan dikatakan bahwa ini antara pihak satu membutuhkan, satu mempunyai kepedulian dengan kemanusiaan kan itu tadi. Nah, sebaiknya memang, saya berharap juga dari kepolisian, apabila ini bermuara nanti di kepolisian, ini diusahakan supaya retroaktif justice diselesaikan secara kekeluargaan lah. Karena apapun ini kan tidak merugikan pihak lain. Kecuali kalau donasi ini disimpangkan oleh para donatur. Si Novinya. Kalau masih sesuai dengan etika prosedurnya, saya rasa nggak ada masalah. Itu harapan saya. Tapi kalau sudah bermuara ke hukum, ya tentunya juga akan diminta keterangan-keterangan dari para donatur. Betul nggak? Nah, ini perlu sampaikan juga kepada rekan-rekan media ya. Ada dua bentuk donasi ya. Satu donasi terstruktur, satu lagi donasi spontanitas. Kalau donasi terstruktur, mungkin ada wadahnya, ada yayasannya. Dan itu biasanya diberikan rekening khusus atau mungkin langsung yang bersangkutan memberikan uangnya, tapi ada tanda tangan hitam di atas putih. Kalau melalui ATM atau apa, ada bukti transferan. Itu donasi terstruktur. Dikumpul dalam satu wadah. Yang kedua, donasi spontanitas. Contoh seperti ini. Ada teman saya sakit di rumah sakit, membutuhkan biaya.
yang sangat mendadak, saya kumpulkan teman-teman saya, kita bantu. Itu tidak perlu hitam di atas putih, ya kita kasih, kumpulkan uangnya, dapat sekian juta, serahkan. Itu spontanitas. Dan itu tidak perlu diambil-ambil yang lain. Nanti masalah mau dipergunakan apa sama dia, terserah. Tapi ke spontanitas itu. Nah, biar tahu juga masyarakat mana yang spontanitas, mana terstruktur. Nah, kalau Novi ini terstruktur. Gitu. Jadi itu kira-kira. Jadi menurut hemat saya, ya diusahakan di mediasi lah. Tentu kalau sudah larinya ke bidang hukum, nanti mediatornya adalah pihak kepolisian. Diusahakan digabungkan kedua belah pihak, ayo kita berbicara, tapi tentunya apapun hasilnya harus melibatkan para donatur-donatur. Karena mereka yang punya uang, nggak bisa sembarang kedua belah pihak untuk menyelesaikan itu, harus minta persetujuan donaturnya. Kira-kira gitu ya. Pak, berarti menurut Bapak sebagai praktisi hukum, Teh Novi itu juga ada sedikit melakukan kesalahan ya Pak? Maka saya disampaikan tadi, bukan boleh saya katakan bukan kesalahan ya. Kalau soal kesalahan ada kulpa ya, ada juga kena lalai ya. Ini lalai dia. Lalai dia abai tentang masalah administrasi ini. Karena dia tidak menduga suatu ketika ini jadi problem. Tapi kalau produk administrasi dilengkapi secara sempurna, tidak akan terjadi seperti ini. Itu lalainya dia. Kalau saya bilang kesalahan itu kan berarti dia sudah telah melakukan perbuatan ya. Ini kan dia tidak melakukan perbuatan, tapi saya anggap dia itu alfa. Ya, lalai dia. Kira-kira gitu ya. Pak, kuasa hukumnya Agus juga mengatakan bahwa dana yang dikasih Agus ke Yayasan Novi berdasarkan karena Teh Novi itu menakut-nakuti si Agus gitu Pak, dengan jali ya pokoknya ditakut-takuti gitu Pak. Itu seperti apa Bapak? Gini ya, semua itu apa yang disampaikan harus bisa dibuktikan. Kita jangan menurut kata si Agus, kalau menakut-nakuti bentuknya verbalnya apa? Ada nggak hitam di atas putih melalui SMS atau melalui WA menyatakan kalau kamu tidak, kamu akan gini, akan selesai secara hukum? Kan nggak ada. Nah, kalau nggak ada unsur mensreanya di mana dia nakut-nakuti? Jangan berdasarkan sepihak, nggak boleh. Hukum harus ada data dan fakta. Saya selalu itu ya, data dan fakta. Kemudian pernah saya dengar juga masalah adanya dugaan indikasi bahwa Novi ini pengguna narkoba menurut pengacaranya. Ini yang nggak boleh ya. Yang bisa menentukan seseorang menggunakan narkoba atau tidak adalah kepolisian. Kepolisian juga tidak bisa serta-merta mengatakan dia pengguna narkoba. Dia hanya melihat ada barang bukti kalau ada barang bukti. Kan itu. Dan barang bukti juga harus bisa dibuktikan melalui laboratorium. Nah, kalau si pengguna juga harus dibuktikan dengan tes urin, melalui lab juga. Bahwa dia terindikasi atau tidak, baru bisa menyatakan memang kamu pengguna narkoba. Memang kamu selama ini menggunakan narkotika. Tapi kalau orang umum seketika langsung menjustis, menduga, nggak boleh. Ya, itu yang nggak boleh. Itu nanti jadi absurd, jadi bisa nanti berbalik nanti. Itu fitnah, gitu loh, pencemaran. Kalau tidak bisa dibuktikan sama dia. Kira-kira gitu, ya. Berarti kalau seandainya praktisi hukum itu menuduh seseorang menggunakan narkoba tanpa ada bukti, dia bisa dikenakan sanksi nggak sih Pak? Bisa dong. Iya, kita katakan tadi, pencemaran nama baik dia. Mencemarkan nama baik dia. Bahwa dia dikatakan pengguna narkoba, padahal sebenarnya enggak. Nah, kalaupun seandainya dia betul ada indikasi pengguna narkoba, dia harus laporkan ke kepolisian dong. Nggak bisa diserta-merta, kamu pengguna narkoba, apa buktinya? Nggak boleh. Makanya tegaknya hukum harus kita luruskan. Jadi jangan suka-suka kita itu membuat hukum sendiri, akhirnya hukum rimba. Ada aturan main, ada aturan hukum. Nah, kalau dia katakan kayak gitu ya, pertanggungjawabkan, kamu kenapa ngomong kayak gitu? Itu fitnah tuh, pencemaran nama baik. Nggak boleh. Berarti Teh Novi juga bisa? Bisa dong melaporkannya. Kamu cemarkan nama baik saya. Nah, kalau seandainya betul-betul saya pengguna narkoba, laporkan dong, sesuai dengan prosedur yang berlaku. Kira-kira gitu. Jadi, pesan dan saran saya untuk kedua belah pihak yang digawangi oleh kuasa hukumnya. Ya. Saya dengar juga Novi mengumpulkan 10 pengacara untuk mendampingi dia. Kalau menurut hemat saya, mau 10, mau 100, mau 1000,
tokoh juga substansinya sama. Satu pengacara pun kalau sudah berkualitas, dia nggak usah pakai 1000 pengacara, 10 pengacara. Tapi kan itu hak dia. Nah, kalaupun kedua pengacara ini dihadapkan kepada pokok permasalahan, saya berharap bahwa ini selesaikanlah secara restoratif justice. Ya, secara restoratif justice ini kan demi kemanusiaan. Kebetulan memang si Agusnya juga membutuhkan uang, kebetulan si Novinya sebagai inisiator, jadi jangan ada yang merasa dirugikan dan merasa disalahkan. Semuanya pada posisi yang saling membutuhkan. Nah, semua itu harus tergantung kepada donatur juga. Jadi harapan saya itu tadi, selesaikan secara kekeluargaan. Kalau memang betul-betul bisa diselesaikan secara kekeluargaan, why not? Tapi ingat, diselesaikan secara kekeluargaan harus menghadirkan pihak ketiga, yaitu para donaturnya. Sehingga clear, mau diarahkan kemana uang ini clear. Jadi nggak hanya kedua belah pihak aja. Kira-kira gitu ya. Untuk Agus, Pak? Ya? Untuk Agus? Ya aku sendiri saya harapkan ya mengikuti alur itulah. Tapi menuntut juga dia percuma. Apa yang mau dituntut? Memang uang dia. Kan bukan uang dia. Kan lucu, menuntut uang dia memang hak dia. Enggak, ini kan inisiatornya. Dan ini juga uang ini kan diperuntukkan untuk pengobatan, bukan untuk menghidupi dia. Kalau saya lihat benang merahnya fakta itu satu kesalahan si Agus juga. Kenapa dimanfaatkan kepentingan yang lain? Tidak untuk memanfaatkan kepentingan pengobatan. Itu juga salah dia. Mungkin gara-gara inilah awal mulanya makanya ditarik ke yayasan. Supaya jangan disimpangkan lagi pada yang lain. Karena donatur pada protes. Saya lihat juga netizen juga banyak yang komentar itu. Kira-kira gitu ya.